Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Setianingsih dengan NPM E1D023016, mata kuliah Manajemen Agribisnis Tanaman Perkebunan, Program Studi Agribisnis, dosen pengampu Dr. Mustofa Romdon, SPMSI. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rancangan usaha on-farm perkebunan getah karet. Pertama-tama mengenai latar belakang. Indonesia merupakan salah satu produsen karet alam terbesar di dunia, dengan perkebunan karet yang tersebar di berbagai wilayah. Getah karet merupakan komoditas yang sangat penting bagi perekonomian nasional, baik sebagai sumber pendapatan bagi petani maupun sebagai penyumbang devisa negara. Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu, memiliki potensi lahan yang cocok untuk perkebunan karet, dengan curah hujan yang memadai dan tanah yang subur. Namun, banyak petani karet masih menghadapi tantangan dalam hal produktivitas, pengelolaan hama dan penyakit yang efektif, serta akses terhadap bibit unggul dan teknologi budidaya yang baik. Kemudian, adapun tujuan proyek. Tujuan dari proyek usaha on-farm perkebunan getah karet ini adalah 1. Meningkatkan produktivitas, artinya mencapai produksi getah karet yang optimal dan berkelanjutan melalui penerapan praktik budidaya terbaik. Yang kedua, efisiensi biaya produksi, mengelola biaya operasional secara efektif untuk memaksimalkan profitabilitas. Yang ketiga yaitu kualitas getah karet unggul, menghasilkan getah karet dengan kualitas tinggi yang memenuhi standar industri. Kemudian yang keempat, keberlanjutan lingkungan, artinya menerapkan praktik budidaya yang ramah dan bertanggung jawab. Dan yang terakhir yaitu pemberdayaan ekonomi, menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar melalui kegiatan usaha. Kemudian mengenai tinjauan teoritis budidaya getah karet. Budidaya getah karet yang sukses memerlukan pemahaman mendalam mengenai beberapa aspek kunci, antara lain iklim. Getah karet tumbuh optimal di daerah tropis dengan curah hujan tahunan 2000 sampai 3000 mm yang tersebar merata. Suhu rata-rata 24 sampai 27 derajat Celcius dan kelembapan udara relatif 60 sampai 80%. Yang kedua, tanah. Getah karet membutuhkan tanah yang subur, gembur, berdrainase baik, dan memiliki kandungan bahan organik yang cukup. Jenis tanah yang ideal antara lain potsolik merah kuning atau PMK dan latosol. Yang ketiga, bibit. Penggunaan bibit unggul dari varietas bersertifikat sangat krusial untuk produktivitas yang kualitas. Bibit harus berasal dari sumber terpercaya yang terjamin kemurnian genetiknya. Dan yang keempat, persiapan lahan. Lahan harus dibersihkan dari gulma, sisa tanaman, dan akar. Pembuatan terasering pada lahan miring sangat dianjurkan untuk mencegah erosi. Yang kelima, penanaman. Penanaman dilakukan pada awal musim hujan. Jarak tanam ideal umumnya 7-10 meter dengan pola tanam yang sesuai. Yang keenam, pemeliharaan. Pemeliharaan meliputi pengendalian gulma, pemupukan, pengendalian hama dan penyakit, serta pemangkasan. Dan yang terakhir yaitu penyadapan. Penyadapan getah karet dilakukan
setelah tanaman berumur 5-7 tahun, dengan frekuensi penyadapan yang optimal untuk meningkatkan produksi. Desain dan mekanisme atau cara kerja. Tahap-tahap on-farm berikut adalah tahap-tahap operasional usaha on-farm perkebunan getah karet. 1. Tahap pra-penanaman. Survei dan analisis lahan. Melakukan survei detail terhadap topografi jenis tanah dan ketersediaan sumber air. Perencanaan tata ruang. Menentukan pola tanam, lokasi jalan kebun, dan fasilitas pendukung lainnya. Persiapan lahan, pembersihan lahan, pembuatan terasiring, dan pembangunan infrastruktur. Yang kedua, tahap penanaman, pembuatan lubang tanam, menggali lubang tanam sesuai ukuran bibit. Penanaman bibit, bibit ditanam tegak lurus di tengah lubang, kemudian ditimbun kembali dengan tanah. Yang ketiga, tahap pemeliharaan, pengendalian gulma, pembersihan gulma di sekitar tanaman secara manual atau kimiawi. Pemupukan, pemberian pupuk sesuai dosis dan jadwal yang direkomendasikan. Pengendalian hama dan penyakit, pemeriksaan rutin untuk mendeteksi keberadaan hama dan gejala penyakit. Yang keempat, tahap penyadapan, perekrutan dan pelatihan penyadap, melatih pekerja penyadap mengenai teknik penyadapan yang benar dan standar kualitas getah karet. Penyediaan peralatan penyadapan, pengadaan pisau sadap, mangkuk sadap, dan peralatan lainnya. Pelaksanaan penyadapan. Penyadapan getah karet dilakukan dengan frekuensi yang optimal untuk meningkatkan produksi. Dan yang terakhir yaitu tahap pasca penyadapan, pengumpulan getah. Getah karet yang telah disadap dikumpulkan dan diangkut ke tempat pengolahan. Berikut saya lampirkan mengenai referensi atau daftar pustaka yang saya gunakan. Berakhir sudah penjelasan yang saya sampaikan mengenai rancangan usaha on-farm perkebunan getah karet. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.